Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 315, Api Spiritual Kedua, Esensi api kegelapan dan air murni, keduanya adalah harta karun yang sangat berharga, yang mampu membuat sebagian besar ahli setingkat Patriark Bela Diri merasa sangat bersemangat dan tidak bisa tenang. Kehidupan di dunia ini memang memunculkan harta karun yang luar biasa, baik itu batuan, bahan, atau ramuan spiritual, semakin tinggi tingkatannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk. Karena itu, semakin tinggi tingkatannya, semakin langka keberadaannya. Luo Xiu bisa merasakan dengan jelas bahwa Duan Xitian, si Patriark Kekuatan, sudah tergoda, sementara Wu Qiyu, si Patriark Api, sangat bertekad mendapatkan teknik 9 putaran kegelapan. Baik, kita setuju. Duan Xitian menggertakkan giginya dan berkata, ini bukan transaksi biasa, melainkan taruhan. Jika menang, dia bisa mendapatkan 3 esensi api kegelapan dan 1 tetes air murni. Namun, jika kalah, dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga harus menyerahkan teknik 9 putaran kegelapan. Keuntungan dan kerugian selalu seimbang. Semakin besar keuntungan yang ingin didapatkan, semakin besar pula pengorbanan yang harus disiapkan. Wu Qiyu, kamu menginginkan teknik 9 putaran kegelapan, apakah kamu berniat? Dewi Hanyu menatap Wu Qiyu dengan tatapan penuh arti. Wu Qiyu hanya tersenyum sedikit dan tidak memberikan jawaban pasti. Melihat responsnya, Dewi Hanyu menarik napas dalam, tampak sedikit bersemangat yang sulit dikendalikan. Kamu ingin melangkah ke tahap itu? Duan Xitian juga mengerti maksud Wu Qiyu, menatapnya dengan kaget. Percakapan di antara keempat tokoh ini terdengar seperti teka-teki bagi Luo Xiu dan para pemuda lainnya, yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saat memasuki aula Istana Langit, roh Kaisar Bela Diri Kegelapan pun terdiam. Bagaimanapun, keempat tokoh ini setara dengan Kaisar Bela Diri, dengan kepekaan yang sangat tinggi. Jika roh Kaisar Bela Diri Kegelapan bergerak sedikit saja, bisa saja mereka menyadarinya. Meskipun mungkin tidak akan ada masalah besar jika mereka menyadarinya, lebih baik menghindari masalah jika memungkinkan. Beberapa saat kemudian, Duan Xitian pamit dan pergi, diikuti oleh Dewi Hanyu yang membawa Lu Mengyao pergi dari aula. Saat hendak pergi, Lu Mengyao dan Luo Xiu saling menatap, ingin berbicara banyak setelah bertahun-tahun berpisah, tetapi saat itu bukan waktu yang tepat. Sementara itu, Xiao Bao, Patriark Pembunuh, tidak mengucapkan sepatah kata pun, menghilang tanpa suara. Namun, sebelum menghilang, dia menatap Luo Xiu dengan tajam. Setelah 3 tokoh besar pergi, hanya tersisa Luo Xiu dan Wu Qiyu yang ada di aula Istana Langit. Luo Xiu, seberapa yakin kamu dalam kompetisi kali ini? Wu Qiyu tiba-tiba bertanya. Sebagai seorang ahli setingkat Patriark Bela Diri, Wu Qiyu tampaknya tidak bersikap sombong, sangat ramah, membuat Luo Xiu merasa nyaman. Luo Xiu tidak tahu bahwa taruhan antara Wu Qiyu dan Duan Xitian berkaitan dengannya. Mendengar pertanyaan Wu Qiyu, Luo Xiu berpikir sejenak dan menjawab, masuk ke 20 besar seharusnya tidak sulit. Saat mengatakan ini, Luo Xiu sangat yakin dan percaya diri. Meskipun ada banyak ahli setingkat Pangeran Bela Diri yang ikut serta dalam kompetisi ini, dia merasa memiliki peluang besar. Wu Qiyu tersenyum dan mengangguk, apakah kamu yakin bisa meraih posisi pertama? Posisi pertama, alis Luo Xiu terangkat. Sebagai seorang kultivator bela diri muda, tidak mungkin dia tidak memiliki semangat kompetitif. Bagaimanapun, usianya baru 21 tahun, masih terlalu muda untuk tidak peduli dengan persaingan. Namun, dia tidak mengerti maksud Wu Qiyu. Apalagi, dengan banyaknya talenta dalam kompetisi ini, apakah mungkin seorang pemuda tanpa latar belakang besar bisa meraih posisi pertama? Memikirkan hal ini, Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Ia mengerti bahwa menunjukkan bakat terlalu mencolok bisa menimbulkan masalah. Wu Qiyu tampaknya bisa membaca pikiran Luo Xiu dan tertawa. Aku mengerti kekhawatiranmu. Bijaksana dan tenang adalah sifat yang baik, tetapi sebagai pemuda, kamu juga harus berani menunjukkan semangat mudamu. Bagaimana bisa disebut sebagai pemuda jika tidak sedikit gegabah? Mendengar ini, Luo Xiu tidak bisa menahan senyum. Dalam dunia di mana kekuatan bela diri sangat dihormati, berani dan gegabah pun tergantung pada siapa yang melakukannya. Para pemuda dengan dukungan besar di belakang mereka bisa saja gegabah, bahkan jika menghadapi masalah besar, ada dukungan yang siap membantu. Namun, para pemuda tanpa dukungan harus menahan diri,
berusaha keras dalam berlatih, dan berhati-hati dalam bertindak. Prinsip hidup ini berlaku baik di dunia manusia biasa maupun di dunia kultivator bela diri. Sambil merenungkan hal ini, Wu Qiyu melanjutkan, aku ingin kamu meraih posisi pertama. Ini juga akan bermanfaat bagimu. Hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi ini sangat menggiurkan. Luo Xiu tersenyum kecut. Saya takut punya keberuntungan untuk meraihnya, tetapi tidak bisa menikmatinya. Haha, Wu Qiyu tertawa melihat ekspresi Luo Xiu yang penuh keputusasaan. Kamu berani mengatakan itu, berarti kamu cukup yakin bisa meraih posisi pertama, bukan? Meski demikian, Wu Qiyu dalam hatinya sangat terkejut. Luo Xiu jelas hanya berada di tingkat 7 penguasa bela diri. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri bahwa dia bisa meraih posisi pertama dalam kompetisi ini? Meskipun begitu, Wu Qiyu tidak menunjukkan pikirannya. Dia baru menyadari keberadaan Luo Xiu 1 atau 2 tahun yang lalu. Dari penelitiannya, Luo Xiu mendapat kesempatan besar saat berusia 12 atau 13 tahun, dan sejak itu, dari seorang anak biasa, dia berubah menjadi seorang pemuda berbakat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia telah mencapai tingkat penguasa bela diri. Kecepatannya tidak kalah dengan para talenta dari tempat-tempat suci. Kedudukan dan asal-usul seseorang seringkali membawa keberuntungan yang tak tertandingi. Meskipun Luo Xiu memang sangat berbakat, namun menurut Patriark Api Wu Qiyu, dia masih memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan murid inti dari tempat suci. Benar, saya tahu kamu tidak ingin menjadi menonjol, agar tidak menarik perhatian, kata Wu Qiyu dengan tenang. Namun dengan dukungan saya, tidak ada orang dari kekuatan besar lainnya yang berani menyentuhmu. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Wu Qiyu berkomitmen untuk melindungi Luo Xiu. Sebagai seorang ahli setingkat patriark bela diri bergelar, Wu Qiyu memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, Luo Xiu tidak suka perasaan ini, bahkan agak benci dengan gagasan bahwa nasibnya tidak sepenuhnya di tangannya sendiri. Meski dia tahu bahwa dengan status Wu Qiyu, kecil kemungkinan dia akan mengingkari janjinya, namun selalu ada kemungkinan kecil terjadi hal sebaliknya. Dalam hatinya, Luo Xiu merenungkan keuntungan dan kerugiannya, berpikir, Wu Qiyu berasal dari klan Wu yang merupakan tempat suci. Jika saya bertentangan dengan klan Wu, apakah dia masih akan melindungi saya? Bahkan tanpa berpikir panjang, Luo Xiu sudah tahu jawabannya. Hadiah berupa pil transformasi naga dan harta magis tingkat tinggi memang sangat menggoda. Tetapi dibandingkan dengan nyawanya, Luo Xiu tahu mana yang lebih penting. Seberapa banyak kamu tahu tentang rahasia alam suci? Wu Qiyu tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Luo Xiu menggelengkan kepala. Pengetahuannya tentang rahasia alam suci hanya berdasarkan penuturan Kifatian, yang juga memiliki pengetahuan yang terbatas. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa setiap jenius yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih di rahasia alam suci akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan dalam waktu singkat. Jumlah tempat masuk ke rahasia alam suci hanya 20, tetapi waktu berlatih di sana tergantung pada peringkat dalam kompetisi. Wu Qiyu tersenyum, pemenang pertama dapat berlatih di sana selama 3 tahun. 3 tahun mungkin terlihat singkat, tetapi itu cukup untuk membuatmu mencapai tingkat pangeran bela diri. Bahkan lebih, jelas Wu Qiyu kepada Luo Xiu tentang berbagai manfaat menjadi juara pertama, tetapi tidak menyebutkan apa keuntungan bagi Wu Qiyu sendiri. Luo Xiu tidak percaya bahwa Wu Qiyu akan bersikap baik tanpa alasan, membimbingnya untuk meraih juara pertama pasti memiliki tujuan tertentu. Sambil berpikir demikian, Wu Qiyu tiba-tiba berkata, kamu pasti berpikir apa keuntungan yang akan saya dapatkan jika kamu menjadi juara pertama, bukan? Mendengar ini, Luo Xiu merasa sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Wu Qiyu tersenyum. Sejujurnya, setiap jenius yang ikut serta dalam kompetisi ini memiliki seorang pemberi rekomendasi. Pemberi rekomendasi tersebut setidaknya harus setingkat patriark bela diri. Saya memang berasal dari klan Wu, tetapi di dalam klan terdapat banyak faksi, dan faksi saya tidak memiliki talenta yang terlalu menonjol. Sampai di sini, maksud Wu Qiyu sudah sangat jelas. Kemampuan saya masih rendah. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan Anda, kata Luo Xiu. Tidak perlu merendah. Saya tahu banyak tentang dirimu. Kamu bisa mengalahkan penguasa bela diri saat masih di tingkat raja bela diri, dan mengalahkan pangeran bela diri saat di tingkat penguasa bela diri. Meski jenius dari berbagai kekuatan besar tidak bisa dibandingkan dengan pangeran bela diri biasa, saya merasa kamu lebih kuat dari mereka. Mata Wu Qiyu berkilat. Mencapai tingkat kekuatan seperti dia sangat percaya pada intuisinya, meskipun dia tidak tahu keunikan Luo Xiu. Jika kamu bisa meraih juara pertama, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, dan saya sebagai pemberi rekomendasi juga akan mendapatkan keuntungan. Saya mengerti kekhawatiranmu, tidak ingin menjadi target perhatian. Untuk itu, saya akan memberikanmu kompensasi. Wu Qiyu lalu mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya muncul api biru es yang melompat-lompat.
Api spiritual es, mata Luo Xiu berkilat dengan keheranan. Dengan nama api spiritual, asal api ini jelas luar biasa. Setiap api spiritual adalah harta yang sangat langka. Banyak ahli yang membutuhkan api spiritual menghabiskan seumur hidup mereka mencarinya tanpa hasil. Setiap jenis api spiritual memiliki kemampuan unik, seperti api menelan kekosongan yang mampu membakar segala sesuatu menjadi ketiadaan, dengan kekuatan penghancuran yang sangat besar. Api spiritual biru es di tangan Wu Qiyu tampak dingin, tetapi sebenarnya sangat panas. Fenomena aneh ini terjadi karena api spiritual ini menyerap panas di sekitarnya, menyebabkan suhu menjadi sangat dingin. Ini kompensasi untukku. Luo Xiu tidak bisa menahan senyum pahit. Seorang patriark bela diri bergelar memang berbeda, dengan mudah memberikan harta tingkat 9 atau api spiritual yang sangat langka. Wu Qiyu bisa melihat Luo Xiu sudah tertarik. Dia tersenyum, kamu memiliki kekuatan api positif, dan bisa menggabungkan api spiritual ini. Jika saya tidak salah, kamu juga memiliki api spiritual lain dalam tubuhmu. Menggabungkan dua api spiritual akan membuatmu sangat kuat di antara mereka yang setingkat denganmu. Mengetahui bahwa Wu Qiyu sadar akan keberadaan api spiritual dalam tubuhnya, Luo Xiu tidak terkejut. Dia pernah menggunakan kekuatan api menelan kekosongan saat bertarung, dan sebagai seorang ahli dengan gelar patriark api, Wu Qiyu sangat peka terhadap aura api, jadi ini bukan hal yang aneh.